Selain Mas Ferry suka berdakwah, begitu pedulinya Mas Ferry terhadap anak yatim piatu, serta begitu sayangnya pada sesama manusia. Setiap setahun sekali Mas Ferry selalu membantu anak yatim piatu dari beberapa hasil produknya, serta juga dari sahabat semuanya YG sudah memaharkan produknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya dimanapun kalian berada, semoga kita semua diberikan kesehatan dan selamat kembali di channel Mas Ferry Official. Alhamdulillah sahabat-sahabat ya, dengan kesadaran dengan anugerah kembali ke tempat ini, dan malam ini juga didatangi oleh Pak RT langsung. Ya, di sini sudah ada Pak RT dan di sini di samping saya juga ada anugerah sahabat-sahabat ya. Alhamdulillah teman-teman. Gimana Pak RT, ini sudah alhamdulillah anugerah sudah diamankan, sudah ditolong oleh Mas Ferry. Ya, sebagai RT di kampung ini, saya bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah dengan pertolongan Allah melalui Mas Ferry, sehingga santrinya yang namanya anugerah ini bisa sadar gitu loh. Betul. Ya, inilah yang aku banggakan kepada Mas Ferry. Dia bisa menangani segala sesuatunya tanpa merepotkan warga gitu. Ya, makanya saya ingat dengan apa yang dibilang Mustajab pada waktu itu. Mustajab pernah berkata bahwasanya kita nggak usah merepotkan warga. Iya. Gimana caranya, meskipun kayak kemarin Pak RT datang ke sini, yaudah kita panggil warga aja gitu kan. Ya, betul. Nah, karena jangan dulu, kita nggak usah merepotkan warga terlebih dahulu. Kita gimana supaya gini, Mas Ferry ada dengan Mas Ferry dan tim yang lainnya, gimana tidak merepotkan yang lainnya. Termasuk Pak RT juga ya, karena Pak RT sering keluar, sering kemana-mana, sering kegiatan, dan alhamdulillahnya ya dengan kedatangan Pak RT ke sini kami sudah alhamdulillah bersyukur bahwasanya Pak RT sudah bersepakat dan untuk tidak mengganggu untuk menghadapi anugerah pada waktu itu. Ya, itulah sehingga nantinya ya pertama bisa memberikan suatu manfaat juga dengan adanya Mas Ferry kepada semua warga kampung ini. Dan keduanya ya keresahan selama ini, sehingga bisa meringankan beban warga gitu loh. Dengan apa yang telah terjadi saat ini gitu loh. Dengan sadarnya anugerah, dengan segala sesuatu yang telah terjadi, ya itulah makanya saya katakan bangga. Saya bangga mempunyai warga seperti Mas Ferry gitu loh. Dia bisa mengatasi hal-hal yang sulit di mana pada warga itu tidak bisa mengatasinya yang kayak gitu. Karena kita bisa bercermin apa yang sudah terjadi kepada anugerah, itu kita bisa berhati-hati untuk kedepannya. Betul. Untuk bisa berhati-hati untuk ke depan apa yang bakal direncanakan, baik nenek buyut Gini dan Bang Maun. Bahkan saat ini ada kemunculan. Ya, yang mudah-mudahan dengan apa yang telah terjadi saat ini, dan mudah-mudahan anugerah santrinya Mas Ferry ini bisa kembali pulih seperti semula. Amin. Sehingga akal dan pikirannya itu dikembalikan ke pikiran yang normal. Betul. Kan selama ini kan kita tahu bahwasanya anugerah telah banyak dihasut, banyak dibumbui dengan ilmu-ilmu hitam yang oleh Nenek Bunil dan Ki Geni gitu kan. Ya mudah-mudahan itu terkunci semuanya, menjadikan suatu pencerahan kembali, menjadikan jiwanya anugerah ini menjadi kembali ke nol seperti bayi gitu. Semoga aja nantinya bisa anugerah ini bisa berguna juga nanti, bisa membantu. Karena mungkin anugerah bisa terhasut karena lemahnya iman. Dan mudah-mudahan juga anugerah
bisa apa ya istilahnya, bisa akur kembali dengan mustajab, sehingga dia bisa apa melindungi, saling melindungi keduanya. Misalnya suatu ketika Mas Ferry tidak ada, nah kan mustajab dengan Nanugra kalau sudah begini kan enak, Betul. dia tuh Makanya, akur ya, gitu loh. gini loh mustajab ya. Dan kamu Anugrah saya sarankan kepada sampean juga. Jadi cobalah kamu dengerin perkataan mustajab yang dari dulu. Kamu harus banyak baca selawat, banyak istighfar, harus banyak tekun untuk pembelajaran. Karena apa yang sudah terjadi kepada kamu itu bisa mencerminkan kepada masa depan kamu. Jadi menurut Pak RT gimana tanggapan Anugrah tentang Pak RT dan apa yang mungkin Pak RT pengen memberi motivasi gimana Anugrah dan gimana jawaban Anugrah, responnya Anugrah, nanti kita sama-sama Pak RT. Ya beginilah, Anugrah, mungkin saya dengan Anugrah lebih pengalaman saya, karena di sini kan saya lebih tua dari Anugrah, tapi Anugrah harus bisa apa ya, bisa menjadi remaja atau menjadi anak muda yang benar-benar kreatif, benar-benar bisa mengajak warga sehingga warga itu ingin berbuat baik. Dan satu hal yang harus Anugrah perhatikan di sini, Anugrah harus ingat, yaitu hilangkan rasa iri dan dengki dalam diri Anugrah. Ya, baik. Bersihkan semuanya itu dengan apa yang telah dipelajari dari Mas Ferry sebelumnya. Saya Ah. atas kesalahan ini minta maaf semua. Oh iya iya. Saya maafkan Anugrah. Saya maafkan dan sebuah Pak RT di sini ada Pak RT sekalian memberi saksi kamu bahwasanya berjanji tidak akan melakukan seperti itu lagi. Gimana kamu supaya bisa mengontrol diri kamu? Gimana supaya kamu itu bisa menahan emosi kamu, bisa belajar tentang hal-hal yang dulu kamu pernah menemani mustajab. Ya, yang penting gini loh, Anugrah harus bisa belajar sabar dan belajar ikhlas. Dan yang pertama itu harus bisa mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Saya minta maaf kepada sahabat-sahabat Mas Ferry itu. Sama orang tuanya Tuhan Rahmat. Ya. Kau dengerin apa kata mustajab, Anugrah. Mustajab di sini bukannya dari dulu bukan ini Anugrah, bukan benci kepada kamu, justru mustajab selalu membela kepada orang tua kamu. Selalu memberikan apa supaya orang tua kamu itu bisa tenang, bisa yakin dengan adanya keberadaan kamu saat ini pada waktu itu. Saya minta maaf semuanya. Ya, ya semuanya itu memang sebagai manusia memang adalah tempatnya hilaf, tempatnya memang Wajar lupa. manusia tepatnya. Ya, itulah makanya ini dijadikan suatu pembelajaran, Ya. suatu apa ya istilahnya pengalaman, di mana ini adalah pengalaman buruk yang pernah kamu lewati, dan jadikanlah ini adalah guru di mana kamu nantinya tidak kembali ke hal yang jelek gitu. Jadi manusia itu harus ingat bahwasanya segala sesuatu yang terjadi, di mana itu terjadi dalam kejelekan kita, dan kemudian kita sadar, itulah kita harus ingat kejelekan itu jangan sampai terulang kembali pada diri kamu. Ya, betul. Lah belajarlah untuk sabar dan ikhlas menjalani semua kehidupan ini. Karena apa? Kalau kita tidak ikhlas dan tidak sabar menjalani kehidupan ini, apalagi kamu sekarang ada di suatu pesantren seperti ini, kamu harus benar-benar harus mengingat apa petuah-petuah dari guru kalian. Betul. Itu loh. Dan satu hal yaitu kita harus dekatkan kita kepada Yang Maha Pencipta. Pertama gini aja ya, kalau menurut saya Anugrah, pertama itu harus minta maaf. Pertama itu harus minta maaf kepada mustajab. Ya, kamu pertama itu harus minta maaf kepada mustajab. Iya. Karena kamu yang selama ini menjaga mustajab, mengajak mustajab kemana-mana, dan kamu telah mengirim mustajab, silakan kamu minta maaf apa yang kamu pengen ucapkan kepada mustajab dan apa yang kamu pengen sampaikan kepada mustajab. Saya minta maaf mustajab atas kehidupan saya. Wajar manusia ada banyak salah dan dosa. Ya, tahu. Ya, saya maaf Anugrah. Jangan ulangi lagi. Iya, betul. Karena gini sahabat-sahabat ya, memang betul apa kata Pak RT barusan, bahwasanya manusia ini adalah tempatnya salah dan dosa. Ya, tempatnya lupa. Ya, Iya. al-insani makhluk atau nisyan ya. Ya betul. Tentunya seperti itu. Jadi gimana ini Pak RT? Karena ini nggak ada Mas Ferry, Pak RT nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bapak Pak RT berapa hari segini saya nggak bertemu dengan Mas Ya, Ferry. ya kalau memang kita kan udah tahu, saya tahu bagaimana kesibukan Mas Ferry. Saya juga ke sini ya sekalian lah bantu-bantu Mas Ferry untuk mengawasi gitu loh. Ya kalau nggak ada Mas Ferry, untung ada sampean lah. Ya. Ya sehingga saya bisa ngatasi gitu loh, ngatasi
apa yang ngawasi lah Ya, apa yang terjadi gitu. Kepada Mas Tajab sama PRT dan Mas Amiramin sama Pak Ustadz itu minta maaf semua. Ya Anugrah, saya maafin Anugrah. Nggak apa-apa. Karena wajar manusia Bukan kesengajaan deh Mas. Betul, Nah, iya. ini bukan Karena kesengajaan. lemahnya iman, Iya. karena sampai tergodanya Iya, seperti iya. itu Pak. Ya. Sampai karena tujuan lain Pak RT. Mungkin nenek buyut itu bisa menghasuti seperti keadaan posisinya Betul, Anugrah. betul. Karena itu pengen menguasai sesuatu. Nah, Dia seperti apa yang telah dikatakan Anugrah yang menjadi incaran selama ini. Ya, Iya. seperti itu. Pasti itu mencari kesempatan, mencari di mana titik kelemahannya. ya itulah kata saya tadi, dia tuh masukkan ilmu hitamnya di mana saat-saat manusia itu lemah dari imannya. Betul. Seperti halnya saya dulu kan, saya dulu kan begitu karena Iya, Pak. karena lemahnya iman sehingga dia mempunyai ekspektasi yang tinggi, iya kan? Akhirnya tidak tercapai. Akhirnya bengong, masuklah ilmu hitam itu pada diri Ya, kita dalam keadaan tidak sadar, Betul. gitu loh. Ya begitulah, sehingga dengan lemahnya iman kita, maka cepatlah masuk yang namanya ilmu hitam itu, sehingga dengan tidak disadari oleh kita, semua akal pikiran kita terpengaruh dengan sesuatu yang buruk, gitu loh. Iya. Mungkin karena alam bawah sadar itu cepat menanggapi. Betul itu. Ya kalau seperti itu gini ya, saya mau ini dulu Pak RT, mau Iya. menanyakan kepada Anugrah, kenapa kok sampai Anugrah itu bisa dierupsi sama nenek Bunil? Kenapa Anugrah sampai bisa pengen mendapatkan liontin itu sampai berguru kepada nenek Bunil itu karena apa? Apa kamu sudah tahu gimana? Kamu kok pengen banget merusak semua suasana isi? Nggak tahu, saya nggak ingat itu. Kenapa? Nggak ingat. Kamu pada waktu itu nggak ingat sama sekali. Iya. Di saat selama kamu dijadikan pemilihan ini kamu nggak ingat. La ilaha Ya illallah. memang begitulah. Makanya kalau sudah ilmu hitam itu masuk, Mas, memang tidak sadar, Mas. Iya, iya. Memang jadi semua yang dilakukan selama ilmu hitam itu masuk pada dirinya, dia tidak akan pernah sadar bahwasanya ini berbuat itu, tidak sadar. Tahu-taunya ya memang didorong oleh rasa nafsu yang tinggi. Berarti selama ini saat Anugrah ada di kuasanya nenek Bunil atau ilmu hitam itu sudah menyerap di tubuhnya atau sudah masuk tubuhnya, itu tidak sadar berarti. Iya betul. Tidak merasakan apa yang dia katakan dan apa yang dia perilaku. Iya betul, seakan-akan bukan dirinya lah yang bicara itu. Karena apa? Di dalam tubuhnya sudah berganti dengan jiwa lain gitu loh. Dan saya cuma satu, minta maaf semua sama PRT. Oh iya, kalau itu apa-apa. insya Allah. Ya, yang penting saya kalau kamu minta maaf terutama kepada orang tuamu. Karena ini ya, saya dulu pernah ingat Pak RT, di saat Anugrah ini di dalam kuasanya nenek Bunil, dia itu pernah sempat pengen mengadu domba antara Mas Ferry sama orang tuanya. Sampai merelakan orang tuanya sini tuh biar ada ancaman. Tapi alhamdulillahnya itu kata Pak RT itu karena hanya di bawah alam sadarnya saja, tidak dengan kuasa tubuhnya Anugrah sebenarnya. Betul. Itu hanya ada yang menguasa, ada yang mengontrol dirinya Anugrah seperti itu. Iya, memang kalau udah kemasukan hal itu kan jiwa asli dengan jiwa yang tidak asli itu sudah lebih banyak jiwa yang tidak aslinya gitu. Betul, Pak RT, betul. Karena apa? Ilmu hitam itu telah menguasai semua sifat, otak, pikiran dan hatinya itu dikuasai oleh ilmu hitam itu. Betul. Karena apa? Karena lemahnya iman kita. Gitu. Ya seperti itulah Pak RT ya, mungkin dengan kondisinya dan keadaannya yang tidak memungkinkan. Saya sudah menyesal dengan perlakuan saya ini. Ini alhamdulillah Anugrah balik ke sini. Iya. Saya sudah menyesal sama kelakuan saya ini. Sama dengan nenek Bunil. Ya nggak apa-apa Anugrah. Ya wajar. Penyesalannya kamu itu nggak apa-apa ya. Penyesalan kamu itu nggak apa-apa, tapi untuk kedepannya itu menjadikan sebuah pelajaran. Ya. Gimana supaya dirimu itu bisa terkontrol dan tidak bisa gampang untuk terhipnotis lah. Betul. Untuk bisa gampang dilabuhi tubuhnya. Jadi itu untuk pelajaran kamu untuk Saya sudah kedepannya. dipengaruhi sama nenek Bunil dan Iya, Ya, saya sudah tahu kita tentang itu. harus berhati-hati. dan ada nggak tahu siapa itu. Iya, Orang jahat lagi satu. iya, nggak apa-apa lah. Yang penting nanti kedepannya ya. Ya. Dengan sadarnya kamu jadi bisa tawakkal kepada Allah itu untuk kamu kedepannya bisa berhati-hati lagi kan begitu Pak RT ya? Betul. Bisa lebih berhati-hati lagi untuk kedepannya. Yang penting kamu harus bisa belajar
sabar dan ikhlas. Ya. Itu aja. Kunci memang ada di Kuncinya sini itu. pertama. Bagaimana dengan Mustajab? Mustajab gimana? Ya, anugerah ini jangan diulangi lagi. Iya. Oh iya, iya, Ya, jangan. ya, sedang belajar di sini terus. Bagaimana Mustajab senang bersama dengan Mas Ferry di sini dengan abinya. Senang. Tentunya gini, Ada Pak RT. anugerah. Ini kata Anugerah kan Nah. barusan, Anugerah ini harus banyak berselawat ya. Ayo. Kedepannya gini, karena yang menemani di saat Mas Ferry keluar maupun saya Kang sibuk membantu admin adalah Anugerah. Oh, Gimana iya. nggak mau Mustajab itu gembira, gimana Mustajab itu nggak mau membantu Oh, gitu loh. iya, betul. Sedangkan kalau nggak ada Mas Ferry saat karena sering keluar, saya pun sering membantu admin ya. Mustajab ini kadang kan sering keluar terus, nggak ada yang mau mengajak. Nah, kalau ada Anugerah, Anugerah selalu menghiburnya seperti itu. Mustajab dengan Anugerah harus akur. Biar apa? Biar abinya Iya. tidak kecewa gitu Jadi ya. jadi kamu Makanya- Anugerah ikutin apa perkataan Ah, Mustajab. itu. Soalnya apa? Abinya sekarang kan sibuk, banyak keluar. Jadi Mustajab dengan Anugerah tuh baik-baik gitu. Itu ya. Jangan sampai ada salah paham. Kalau ada sesuatu yang tidak mengerti, tanyakan pada santri lainnya. Enggak, Pak RT. Kalau Mustajab kan memang cara pembicaranya itu secara singkat Iya, saja, iya, Pak RT. Cuman tergantung kita yang menanggapinya, tergantung kita yang meresponnya. Mungkin kalau Anugerah dan sahabat-sahabat Mas Ferry di luar sana itu mungkin tentang pembicaraan Mustajab itu memang singkat saja. Betul. Tapi itu menimbulkan banyak makna. Iya, Seperti itu. tergantung dari orang yang mendampingi. gitu. Betul. Iya. Ya, di saat juga ada anugerah saya sendirian terus di sini. Ya, betul. Di saat Nah, kamu di saat dulu Anugerah ya ini Mustajab menceritakan ngomong ya di saat kamu nggak ada di sini, di saat kamu ada di dalam tangannya kuasanya nenek Bunil, ini Mustajab merasa kesepian, Mustajab merasa sendirian. ya, ya, maaf saya atas perilaku saya itu. Iya nggak apa-apa. Ya. La ilaha illallah. Kalau gitu ini karena udah agak malam ini Mas Ferry kan belum datang. Iya. Ini aja, ke- Pak RT. Iya. Kita kan ini mungkin Pak RT nanti bisa kalau ada salah satu mungkin bisa mensebarkan tentang produknya Mas Ferry. Pak RT. Oh, Di sini iya, alhamdulillah iya, Pak RT iya. ya. Dengan selama ini Mas Ferry telah mengeluarkan 5 produk Pak RT. Iya. Apa saja itu, Mas? Ini sahabat ya, dan ini Pak RT ya. Di Iya. sini itu ada produk 5 macam. Iya. Di sini ada air ruqyah 7 masjid ya. Namun air ruqyah 7 masjid itu hanya untuk ukuran yang 1 liter saja. Oh, Nah, iya. dan juga ada sukan jawin, ada garam ruqyah, ada madu ruqyah, dan juga ada ramuan ruqyah. Itulah 5 produknya Mas Ferry yang insya Allah kualitasnya halal Pak RT, dan insya Allah ini juga bisa Iya. membantu. Mungkin takutnya nanti Pak RT menemukan ketika keluar baik keluar kota, baik Iya. keluar kemanapun, ke pulau, untuk kecamatan nggak apa-apa. Iya, Nanti iya. siapa tahu ada Pak RT berbicara ngobrol tanpa Pak RT sengaja ya. Iya. Pak RT ada orang keluhan, siapa tahu bisa Pak RT untuk membantu seperti itu. Insya Allah. Kalau ini Mas, ini namanya Ini sukan jawin Pak RT. Karena gini ya, dari sukan jawin ini banyak Iya. sekali Pak RT. Ini 1000 penyakit insya Allah bisa diletakkan dengan sukan jawin tersebut Pak RT. ya insya Allah nanti siapa tahu teman-teman saya di luar sana nanyakan sesuatu kan saya bisa. Ya, karena promosi gini ya tadi. Pak RT ya. Kenapa kok Mas Ferry saat ini mengeluarkan produk? Takutnya banyak yang menanyakan ya. Takutnya kenapa banyak yang bertanya-tanya. Kenapa Mas Ferry kok mengeluarkan produk-produk seperti ini? Apa tujuannya kan? Tujuan itu hanya untuk pengen kita sama-sama di sini untuk gimana bisa mengangkat membantu anak yatim. Betul. Nah. Nah, kalau yang ini kan ini yang namanya air 7 masjid. Iya. Gunanya gimana ini? Air ruqyah 7 masjid itu Pak RT ya. Itu Mas. ya betul. Itu kata Mustajab ya. Air ruqyah 7 masjid ini untuk dibuat keramas. Takutnya air itu bukannya untuk diminum ya. Oh, Tidak iya, semua iya. itu untuk diminum. Kan Ya, seperti itu. kita kan bertanya takutnya Betul, ada orang iya. menanyakan pada saya atau teman-teman saya di luar menanyakan begini. Oh, Iya. kalau ini begini kan bisa Betul, dijelasin iya. sama saya. Nah, kalau air ruqyah 7 masjid ini Pak RT ya, mohon maaf saya pegang juga ya Pak RT. Iya. Nah, kalau air ruqyah 7 masjid ini untuk dibuat keramas. Oh. Ini manfaatnya untuk memagari tubuh kita dan untuk membuang aura-aura kesialan yang ada di tubuh kita. Iya. Seperti menjauhkan dari bahaya yang namanya santet, menjaga-jaga keamanan seperti itu. Oh, Kita tidak tahu yang namanya musibah dan kita Betul. tidak tahu nama orang yang benci kepada kita. Iya, betul. Kita kan juga harus berhati-hati seperti itu Pak RT ya. Kalau yang ini madu
Ini madu iya. yang ya kalau madu mungkin sudah banyak tahu, Pak RT sudah banyak tahu Iya, tentang iya. madu. Karena Tapi kan beda madu Iya, memang betul. sama-sama madu. Yang Iya. ini kan beda, ada rukiahnya, Iya, ada betul. isiannya. Tentang gitu. ruqyah itu hanyalah sebuah amalan yang sudah amalan yang akan diberikan melantuni madu tersebut, Pak RT. Iya, iya. Dengan bersamaannya madu tersebut. Jadi seperti tahu mungkin kualitasnya madu itu sama bisa Iya, iya, pengobatan iya. untuk asam lambung Nah, kita. iya, itu kan Seperti makanya saya tanyakan gitu kan. Iya. Memang semua madu itu sama, itu Betul, dari tawon. Iya. Tapi kan beda khasiat Iya. gitu. Nah, kalau ini kan kalau madu itu memang ada yang 3 ukuran kalau di sini Pak RT ya. Iya. Ini untuk ukuran itu ada yang 200 mili, ada yang 500 mili dan juga ada yang 1 liter. Gimana saya tuh untuk menghubungi misalnya ada teman-teman saya di luar saya gimana? Nanti caranya? kan Pak RT bisa menghubungi nomor admin atau kepada beliau langsung Pak Oh RT. iya. Pak RT kan sudah ada Iya, kontak iya, seperti itu. iya, Jadi betul. setiap ininya Pak RT ya, setiap dari logo dari sampelnya Mas Ferry ya, di situ sudah ada disetarakan nomor admin. Oh iya. Disetarakan nomor adminnya itu untuk disetarakan nomor admin di setiap produk-produknya Mas Ini Ferry. garam Garam. rukyah. Betul. Oh, ini gunanya gimana? Ya. Apa itu? Ini garam ruqyah ini ya Mas Pak RT. Garam ruqyah ini adalah untuk melindungi usaha kita maupun kita pengen membagari rumah kita dan juga menjaga-jaga melindungi rumah kita. Takutnya kadang seperti ini ya. Kita membeli rumah secara instan. Rumah kita nggak pernah ditempatin. Iya. Kelihatan rumah kita mewah tapi kelihatan agak suram. Betul. Nah, kita taburi dengan garam ruqyah ini kita mengusir makhluk halus yang ada di sekitar rumah tersebut. Nah, ada contoh lagi Pak RT ya. Kalau garam ruqyah ini bisa digunakan kepada memagari rumah kita itu karena takutnya ada makhluk halus yang sering mengganggu kita, sering kesurupan. Nah, kan seperti itu Pak RT ya. Nah, kalau untuk usaha kita taburi. Kita menjaga-jaga yang namanya dari permusuhan kepada orang yang tidak suka kepada usaha kita. Berarti tetap ke nomor adminnya. Betul. Berapa ya Apapun- Mas kalau lupa jangan nomor admin. Nomor admin itu Pak RT ya. Nomor Iya. admin itu nanti bisa dicatat dan nanti tak bagikan ya. Nomor admin itu di 081 286 517 646. Itulah nomor adminnya Pak RT ya. Ya. Seperti itu. Ya enggak, nanti siapa tahu insya Allah kalau teman-teman saya yang di Ya. luar sana Betul Pak RT. tanya sama saya kan saya bisa Ya, saya beritahu, ini ke sini ya ke betul. Mas Ferry, ini nomor adminnya. Makanya bukan kepada BT saja. Jadi tentunya kepada sahabatnya Mas Ferry di luar sana. Iya. Ya, takutnya kepada sahabat-sahabatnya Mas Ferry bercerita kalau berkumpul kepada saat dimanapun mendengarkan orang tersebut itu mungkin menjadi pelantara sampai mendengarkan orang keluhan sakit itu sampai Iya. samperin kita tanyakan kepada beliau Iya. tersebut sampai coba tawarin tidak ada salahnya kita sama Iya, idealnya iya. kita saling membantu satu sama Betul, lain seperti betul. itu sahabat ya. Mungkin Pak RT mau pulang dulu atau gimana? Ya, saya sebenarnya mau pulang tapi saya ingin sampaikan ke Anugrah karena Anugrah sekarang sudah Ya, sembuh lah dari betul. penyakitnya. Saya mohon pada Anugrah dan Mustajab, Anugrah harus rukun-rukun lah dengan Mustajab Betul. dan belajar sabar dan ikhlas Ya. gitu. Jadi karena apa? Akan kedepannya Iya. nanti semoga-mogahan Allah Subhanahu Amin wa lah. taala Amin amin Pak RT. memberikan jalan yang benar, memberikan hidayah pada Anugrah dengan apa yang telah terjadi. Tangan begitu, Mas. Betul. Ya udah kalau begitu Kenapa karena mungkin ini nggak nunggu Mas Ferry dulu? Mungkin Mas Ferry Udah. karena dalam perjalanan pulang ya, kan? tapi kan saya juga punya banyak kegiatan besoknya gitu. Ini aja dulu kita ya. Mau bulan dulu nggak apa-apa Iya. gitu. Nunggu Mas Ferry sekarang karena biar Pak RT itu bisa bertemu Mas Ferry juga. Ya biarlah kapan-kapan saja kan suatu ketika nanti kan ketemu orang saya kan selalu ke sini walaupun tidak ada Mas Ferry saya selalu ke sini untuk apa ya istilahnya memantau lah. Iya. Ya, gitu loh. Sebenarnya saya itu biar sampean itu karena kan jarang saat ini ya. Iya. Ada kesibukan Pak RT, Mas Ferry juga Iya. kesibukan. Iya. Maksudnya sekarang Pak RT nunggu aja nggak apa-apa gitu loh. Ya udah kapan-kapan saja. Ya, kalau nggak Ya. terima kasih. Ya Anugrah. Ini Pak RT ya, Ya. makasih ya. Ya. Sudah ada Ya. kerja ke sini jadi nggak apa-apa lah. Ya, Kenapa nggak tunggu apa-apa. saja? Sampaikan salam saya. Ya, nanti sama saya Mas tak Ferry, sampaikan gitu. salamnya kepada beliau. Ya. Terima kasih atas semuanya gitu Ya. ya. Ya, Pak RT monggo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini sahabat-sahabat ya. Tadi itu ada Pak RT mungkin sudah tahu. Nah, mungkin Pak RT itu sudah tahu atau tentang Anugrah itu berhasil diamankan. Ya. Tentang Anugrah itu berhasil diselamatkan seperti itu. Makanya Pak RT kesini
tapi nggak bertemu dengan beliau Mas Ferry, sahabat-sahabat ya. Jadi pesan saya kepada sampean dan Nugrah, sudahi kamu melakukan seperti itu, sadari dan kamu lagi. kenapa mustajab? Jangan diulangi lagi. Dengerin apa kata mustajab karena kamu yang sering menemani mustajab. Kamu sudah tahu dengan keadaan di sini, mungkin William sama Raja itu kan fokus belajar. Sama dengan kamu bisa diajak Mas Ferry. Kamu nggak usah timbul rasa iri lagi. Buanglah sifat iri itu sejauh-jauh mungkin. Karena kalau sampai mempunyai sifat iri itu bisa mencelakakan dirimu sendiri. Nah, seperti itu mungkin sahabat-sahabat ya. Kamu minta maaf sahabatnya, Abi dan orang tuanya. Kamu harus minta maaf kepada sahabatnya Abi terutama, dan juga kepada orang tuamu yang lebih utama juga. Karena kamu banyak dari dulu kamu mungkin di dalam bawah sadarmu takutnya sahabatnya Mas Ferry itu benci kepada sampean. Jadi kalian minta maaf kepada sahabatnya Mas Ferry. Minta maaf kepada sahabat Ferry itu. Takutnya salah. Ya, karena ya maafin sahabat-sahabat ya. Karena anugerah ini mungkin di bawah alam sadarnya, di bawah terkendalinya dengan dirinya sendiri, sahabat-sahabat ya, seperti itu. Mungkin cukuplah ya sahabat-sahabat ya, karena alhamdulillah karena tadi barusan niatnya itu pengen ngobrol-ngobrol saja, cuma kedatangan Pak RT, teman-teman ya. Jangan lupa buat sahabat-sahabat semuanya dibantu share-nya dulu, dibantu subscribe-nya dulu, teruslah dukung channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayo kita makan dulu nggak apa-apa ya. Yuk.